Bab 294. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Metode apa? Bagaimana kita bisa lepas dari krisis langsung? Petik 1. Grid memiliki banyak pengalaman dengan raid. Dia telah meningkatkan levelnya melalui raid, daripada berburu. Karena itu, aman untuk mengatakan jika dia gila dalam keadaan darurat. Selanjutnya, bos serangan Grid bukan monster yang muncul dengan kuoh. Satisfy telah menunjuk bos yang memberikan pengaruh besar dan kecil pada pandangan dunia permainan, dan mereka dipenuhi dengan individualitas. Mungkin itu sebabnya. Grid memiliki perspektif yang sangat unik tentang bos. Dia tidak hanya berkonsentrasi pada pola tempur bos seperti orang lain. Dia juga mempertimbangkan kepribadian dan latar belakang mereka. Semakin dia mengidentifikasi kecenderungan bos, semakin mudah serangan itu. Pada saat raid Pascal, Grid tidak sembarangan menggunakan kekuatannya. Situasi ini dirancang untuk menguntungkannya. Dia seorang profesional. Dia akan menjadi pekerjaan pertama yang disebut ahli serangan, yang memberikan saran serangan ke berbagai guild dan player. Tapi itu memalukan, jika Grid tidak punya otak untuk mengubah bakat ini menjadi uang. Elphinstone adalah kunci untuk situasi ini. Grid memikirkannya. Elphinstone mampu menghancurkan parti mereka kapan saja. Tapi dalam 4 hari terakhir, dia hanya berusaha membunuh salah satu dari mereka. Mengapa? Itu sangat sederhana ketika melihat sifatnya. Itu untuk bersenang-senang. Elphinstone mengulangi hal yang sama, setiap kali dia muncul. Dia akan membiarkan mereka mengalami ketakutan ekstrim, dengan membunuh satu orang sehari. Tujuannya adalah untuk melihat kita takut dan menggigil. Bagaimana jika dia fokus membunuh mereka semua sekaligus? Itu akan sia-sia. Dia akan kehilangan mainannya, dan Elphinstone tidak menginginkan itu. Aku harus menggunakan titik ini. Wajah Grid menjadi gelap. Flash step. Piyong. Saat Grid berpikir, anggota Overgearet sedang berjuang. Perhatian Elphinstone diambil sepenuhnya oleh Huroi, sehingga anggota parti meninggalkan perlindungan Huroi ke Vanner, dan fokus pada serangan. Anggota Overgearet memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat menciptakan sinergi 120% dengan menghubungkan skill mereka. Mereka memang player di peringkat 20 top ranker, dan merupakan model untuk semua orang. Secara khusus, kinerja Faker sangat memukau. Bahkan sulit bagi Elphinstone untuk menanggapi kecepatannya. Belati itu menyebabkan darah tercurah, sebelum dia bisa mengubah tubuhnya menjadi asap. Namun, Bloodfield adalah masalahnya. Elphinstone pulih lebih dari 1000 HP per detik dari anggota Overgearet. Kekuatan pemulihannya sangat fenomenal. Diperkirakan total HP-nya adalah 8 juta. Tidak mungkin menjatuhkannya, dengan kekuatan serangan beberapa orang. Petir bunuh. Kwaji jijik. Tinju Regas menusuk dada Elphinstone. Namun, Elphinstone tidak mengalami damage apapun. Dia berubah menjadi asap pada titik serangan. Ini yang asli. Regas memutar tubuhnya tanpa mengingat tinjunya. Dia mengarahkan tumitnya ke kepala Elphinstone. Itu adalah serangan yang tidak teratur dan menarik. Kekuatan Regas adalah pola serangannya yang tidak terduga. Elphinstone tidak mengharapkan perilaku seperti ini, dan mengerang. Di sisi lain, Pon bergegas ke depan. Rain Spear. Pepeng. Pon melompat dan berulang kali menikam tombaknya. Tombak itu mengalir deras seperti hujan. Itu adalah serangan yang tak terhindarkan, selama seluruh tubuh tidak berubah menjadi asap. Tapi, jika seluruh tubuh berubah menjadi asap, ada penundaan besar, dan serangan balik tidak mungkin. Itu adalah tindakan yang harus dihindari Elphinstone. Perisai darah. Jijiyong. Elphinstone mengkonsumsi sebagian HP-nya untuk melepaskan darah, menciptakan lusinan perisai merah. Tombak dan perisai bertabrakan di udara. Puk. Faker mendekat secara rahasia, dan berulang kali menusuk Elphinstone di leher. Semakin tinggi jumlah hit, semakin banyak damage yang akan diakumulasikan. Elphinstone berteriak. Aku harus berurusan denganmu dulu. Petik 2 tanda seru petik 2. Faker gelisah. Itu karena, tatapan Elphinstone tidak lagi terfokus pada Huroi. Mengintip. Iaruk bersinar merah, menyebabkan telinganya pecah. Ciing. Anggota Overgearet langsung merasakan telinga mereka berdering. Ini adalah keterampilan, Blood Cry, yang melekat pada Iaruk. Anggota Overgearet kehilangan keseimbangan, dan Elphinstone menggunakan skill Blood Tones. Uwok. Lusinan duri muncul dari Bloodfield dan menusuk paha Faker. Blood Tone. Kekuatan serangan tidak kuat, tapi, itu adalah sihir terburuk yang mencemari aliran darah target. Move. Speed berkurang secara drastis, sehingga kecepatan Faker diblokir. Elphinstone tersenyum dan menggunakan Iaruk. Dia ingin memotong kepala Faker. Tepat pada waktunya, panah api datang terbang dan menghentikan aksinya. Itu adalah sampul Jishuka. Kamu adalah manusia yang sangat bagus. Elphinstone distimulasi oleh anggota Overgearet. Elphinstone berada di posisi yang lebih baik semakin lama ini berlangsung. Kuajak. Elphinstone dengan ringan menjentikkan panah. HP-nya saat ini masih di 8/10. Di sisi lain, anggota Overgearet memiliki HP mereka berkurang setidaknya sepertiga, menjadi setengah. Itu adalah kekuatan Bloodfield.
Jika ini terus berlanjut, kita akan musnah dalam 2 menit. Zetnos memulihkan move. Spitfire dengan Blessing of Wind, dan berbicara dengan ekspresi putus asa. Vanner mengangkat bahu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku setuju. Kekuatan Elphinstone bukanlah attack power, magic power, defense, atau agility-nya. Ini rendah dibandingkan dengan bos dari tingkat yang sama. Namun, alasan dia merasa begitu kuat adalah utilitasnya yang tak tertandingi. Status damage area luas, skill pertahanan dan serangan area luas, skill vampir area luas, skill pertahanan target tunggal, dan sebagainya. Tampaknya mustahil, kecuali semua anggota Overgear dipanggil. Bisakah mereka menang, bahkan jika grid mencapai level 300? Itu terjadi ketika anggota party merasa ragu. Pengorbanan Huroi. Alasan mengapa Elphinstone mengamuk adalah Huroi. Jadi, dia akan berhenti setelah Huroi mati. Omong kosong apa yang dikatakan grid. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang kecuali Huroi mengerutkan kening dan meragukan telinga mereka. Regas menghindari serangan sengit Iyaruk, dan mempertanyakan Grid. Menjual teman kita, apakah aku salah dengar? Grid menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu mendengarnya dengan benar. Teriak Pon dengan marah. Jangan membuat kami kecewa. Jishuka juga sama. Grid, seorang pria yang menjual teman-temannya tidak pantas berada di puncak. Pixwood, Zetnos, dan Faker tidak memberikan pendapat. Tapi, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan tidak nyaman mereka. Itu adalah kritik alami. Tapi, Grid tidak malu. Dia memandang semua anggota dengan mata bermartabat. Ini untuk melindungi lebih banyak teman. Benar sekali. Grid tidak akan mengorbankan Huroi tanpa bayaran. 8 orang akan diselamatkan dengan 1 pengorbanan. Orang biasa tidak bisa dengan mudah membuat keputusan untuk mengorbankan seseorang, demi kebaikan yang lebih besar. Apalagi jika orang tersebut adalah seseorang yang berharga. Namun, Grid lebih pragmatis. Membuat keputusan, karena kasih sayang. Grid bukan tipe itu. Batuk. Faker terkena serangan. Grid berlari ke arahnya dan mengeluarkan Veiler. Caeng. Veiler biru bertabrakan dengan Iyaruk merah. Daya tahan Veiler plus 9 telah menurun sebesar 5. Kekuatan batu darah jauh lebih unggul dari Blue Orichalcum. Melihat kekuatan saja, tampaknya berada di atas adamantium. Pencipta Iyaruk lebih baik, daripada diriku saat ini. Grid mendecakkan lidahnya dan mengirim bisikan ke Huroi. Apakah kamu mengerti maksudku? Kamu harus mengorbankan diri sendiri untuk semua orang. Huroi tidak ragu sama sekali. Aku mengerti, Tuan aku. Reaksi seperti yang diharapkan. Ini membuat hati Grid semakin sakit. Grid tersenyum pahit. Mengapa kamu tidak pernah mengatakannya, jika kamu tidak menyukai sesuatu? Aku bahkan lebih menyesal, jika kamu terlalu baik. Aku hanya mengikuti perintah tuanku. Jika ini adalah perintah yang masuk akal seperti saat ini, aku bahkan lebih bersedia. Kehilangan XP, kehilangan daya tahan item, atau hukuman menjatuhkan item setelah kematian. Itu berakibat fatal bagi siapapun. Secara khusus, battle power Huroi rendah, sehingga kecepatan naiknya lambat. Jadi, itu lebih kritis. Namun demikian, Huroi selalu bersedia untuk mengikuti perintah Grid. Aku pasti akan membalas dendam pada Elphinstone. Dan aku akan memastikan, jika kamu cukup kompensasi untuk menebus pengorbanan hari ini. Tidak perlu kompensasi. Ini adalah misiku untuk mengorbankan diri untuk tuanku, dan orang-orangmu yang berharga. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Selain itu, situasi ini adalah salahku. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Dan jangan lupa, jika kamu juga orang yang berharga bagiku. Tanda hubung. Grid mempersiapkan hatinya. Dia menarik Elphinstone, yang menatapnya dengan dingin di atas pedang. Aku akan menyerahkan temanku, yang berani menyebut orang tuamu. Bunuh dia untuk melepaskan amarahmu. Petik 2. Elphinstone tidak bisa mempercayai telinganya. Menjual temanmu untuk menyelamatkan hidupmu. Manusia benar-benar kotor dan jelek. Jadi, kamu tidak mau. Senyum muncul di wajah Elphinstone. Aku ingin. Memang. Itu seperti yang diharapkan Grid. Elphinstone berkurang untuk menikmati permainan berburu manusia untuk waktu yang lama. Pergi dan mati. Grid memerintahkan, ketika dia melawan Elphinstone, dan Huroi mengambil tindakan segera. Dia berlari ke Elphinstone. Orang-orang yang melihatnya menangis. Tidak. Apa yang kamu lakukan, kamu gila. Kata-kata itu tidak berguna. Grid sudah memutuskan, dan Huroi mengikuti Grid. Aku akan membunuhmu dengan kejam. Uok. Huroi tidak melawan, ketika Elphinstone bermain dengannya seperti mainan. Blue Tones menembus pergelangan kakinya untuk membatasi gerakan, sementara Iyaruk memotong pergelangan tangannya, sehingga dia tidak bisa memegang pedang. Kemudian, tubuh itu diiris seperti steak, sampai akhirnya dia meretas kepalanya. Petik 2. Rasa sakit fisiknya tidak seberapa dibandingkan dengan dampak mentalnya. Tapi, Huroi bahkan tidak mengerang. Pikirannya telah didisiplinkan, dengan menghabiskan ratusan jam terperangkap di penjara gelap. Aku tidak bisa melihat lagi. Anggota Overgearet dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Grid memperingatkan mereka yang akan menyelamatkan Huroi.
Jangan konyol dan keluar dari sini dengan cepat. Jika kamu melanggar perintah ini, aku akan mengeluarkanmu dari guild. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Grid tidak memiliki karisma. Apa bedanya seberapa tinggi status martabatnya? Dia tampak sembrono, karena dia hanya peduli dengan uang dan glamor. Tapi pada saat ini, dia berbeda. Dia merasa bersalah dan sedih, karena memaksa seseorang untuk mati. Grid berusaha menjaga emosi dari matanya, ketika dia membuat ekspresi yang kuat. Kualitas seorang pemimpin perlahan-lahan mekar. Anggota Overgear menjadi tenang dan mundur. Pada hari ini, Huroi meninggal.